Oke friend, welcome back to my channel. Kenapa ya? Kenapa Hong Kong itu nggak kayak Korea, Jepang, Taiwan, Malaysia gitu ya? Kalau Malaysia kan banyak sekali TKL, dari Indonesia juga banyak. Kalau Singapura itu dari Bangladesh, kalau Taiwan juga banyak dari Indonesia. Kenapa ya? Kenapa Hong Kong itu, padahal Hong Kong juga negara maju tapi negara kecil gitu ya? Kalau misalnya banyak juga Hong Kong itu ngambilnya dari, kalau Hong Kong itu Pakistan, Filipina itu. Kalau Filipina itu supir ya, kebanyakan di Hong Kong itu jadi supir, juga perkebunan juga ada. Kayak kenapa nggak Hong Kong itu nggak kayak Arab Saudi juga ya, mengambil DKL gitu kan? Orang Indonesia juga banyak yang pintar nyupir juga kan ya. Kalau pabrik Hong Kong itu kayaknya dikuasai oleh orang-orang pribuminya sendiri gitu ya. Pakistan pun di sini jarang ya yang misalnya kayak kantoran gitu. Kebanyakan mereka juga bangunan, proyek gitu juga. Kalau yang saham-sahamnya gede juga baru di kantoran gitu ya. Kalau yang biasa ya kayak TKL itu ya, kalau nggak supir ya kerja di toko gitu, juga perkebunan, bangunan. Kalau bangunan Hong Kong itu banyak yang ngambilnya dari China ya. China juga kadang ada Pakistannya, mix gitu ya. Jangan lupa ya friend ya, like, share, and subscribe. Oke guys, kenapa ya Hong Kong ini nggak ada TKI dari Indonesia gitu, TKL, tenaga kerja laki-laki, nggak seperti kayak Korea, Jepang, bahkan Malaysia atau Taiwan. Kenapa ya? Oke, simak videonya, jangan lupa ya friend ya, like, share, and subscribe. Seandainya pun Hong Kong menerima TKL dari Indonesia, itu pun ada, tapi nggak 100% kayak yang di Taiwan, di Malaysia, dan juga di Korea, Jepang. Jangan lupa ya friend, like, share, and subscribe. Oke guys, kamu tahu kan Hong Kong itu sangat kecil ya friend, sangat kecil negaranya. Dan bapaknya Hong Kong itu China. Nah, kenapa Hong Kong itu nggak mengambil TKL kayak seperti di Taiwan, di Korea, di Jepang itu pabrik-pabrik, atau bahkan pertanian, atau bahkan sopir kayak di Arab Saudi gitu ya. Karena kenapa ya? Karena Hong Kong itu kecil ya. Hong Kong itu anaknya China. China itu bapaknya. Kayak Hong Kong, Macau, Taiwan gitu kan. Kalau Taiwan itu negara yang membangkang atau deportasi atau memisahkan diri gitu ya. Taiwan itu paling ngeyel di antara China itu. Terbesarnya kan Beijing sama Peking itu ya. Nah, terus Hong Kong itu kecil ya. Seandainya Hong Kong itu membuka lapangan pekerjaan untuk laki-laki dari Indonesia itu, nanti Cina otomatis lebih banyak penganggurannya, karena banyak juga orang Cina yang ke Hong Kong untuk bekerja, ya bekerja sopir juga, perawat juga, bangunan,
banyak yang dari Cina. Walaupun mungkin Cina itu lebih besar negaranya, lebih gede kan. Cina Beijing itu nomor 2 kan ekonominya setelah Amerika dan Eropa gitu ya. Nomor besar kan, nomor satunya itu Amerika kan. Dua negara itu selalu bersaing ya. Nah kayak misalnya kayak Jakarta, terus orang dari kampung-kampung dari pulau lain itu datang ke Jakarta gitulah. Lah itu kayak Hong Kong itu kayak seperti Jakarta itu. Terus Indonesia itu lebih besar gitu ya. Makanya kalau Hong Kong mengambil TKL dari Indonesia itu, otomatis nanti Hong Kong itu juga banyak pengangguran loh guys. Jangan berpikir Hong Kong nggak ada pengangguran ya. Pengangguran kayak bahasa Inggrisnya jobless, juga banyak kasus juga. Negara Hong Kong ini sangat-sangat kecil ya guys. Kalau kamu bertindak kejahatan, keluar pun kabur gitu, maksudnya gampang ketangkepnya, itu sangat-sangat gampang. Kalau warga pribuminya Hong Kong pengangguran kan juga pemerintahan kan juga lesu. Ya Hong Kong banyak juga sih, ada mengambil juga tenaga dari Filipina itu kebanyakan supir juga ada, tukang kebun gitu ya ada. Kalau orang Indonesia ada sih, tapi itu kebanyakan mungkin yang punya koneksi atau punya saudara di Hong Kong ini misalnya, jadi kan mereka itu bisa membantu pengurusan visa gitu ya. Misalnya kayak itu yang kakaknya menikah dengan orang Hong Kong lah, itu mungkin baru bisa ini ya, membawa TKL dari saudaranya gitu, karena urusannya itu ribet ya, harus bikin visa, terus harus resmi. Kalau ilegal itu hati-hati ya, sangat berbahaya gitu ya, karena ancamannya itu ilegal, kamu penjara di Hong Kong gitu, penjaranya itu di Hong Kong. Enggak, makanya apalagi Hong Kong sama China itu udah berkongsi dalam masalah Hong Kong China itu kan, Hong Kong itu satu negara dua peraturan gitu ya, peraturan dari bapaknya China dan juga punya peraturan sendiri karena dulu bekas jajahan Inggris ya. Oke friend, kayak Hong Kong sama Singapura itu hampir sama ya, negara kecil di antara pulau-pulau lain gitu ya. Kalau kayak Singapura kan juga kecil di antara hamparan kampung Melayu gitu ya. Makanya kalau di Singapura itu karena saya juga pernah kerja di Singapura ya, diwajibkan yang cowok itu untuk army ya, tentara, karena untuk menjaga suatu negaranya gitulah. Nah terus kalau Hong Kong itu juga polisinya nomor 1 ya, tapi tetap Hong Kong itu backingannya itu bapaknya itu China kan. Hong Kong itu bekas jajahan Inggris ya, setelah dulu dijajah Inggris, terus dikembalikan lagi ke China gitu ya. Yaitu kan urusan perang PD1 PD2 itu ya kan. Kalau PD2 itu PIR, saya ingatnya ini ya, pelajaran secara SMA. PIR itu Perancis, Inggris, Rusia. Nah 3 negara itu kan punya misi yang berbeda. Saya menjajah sana, saya menjajah sana. Kayak Belanda, Jepang menjajah Indonesia, Inggris juga pernah menjajah Indonesia ya. Kalau setiap negara bekas jajahan Inggris itu pasti negaranya maju-maju. Contohnya saja Singapura, Hong Kong. Ini 2 negara ini bekas jajahan Inggris, karena Inggris itu kalau menjajah juga membangun. Kayak di Indonesia itu ya, Rafflesia Arnoldi itu kan itu yang menemukan Sir Raffles. Coba seandainya Indonesia itu dulu dijajahnya lebih lama Inggris, mungkin bahasa nasionalnya juga bahasa Inggris ya. Kan setiap negara bekas jajahan Inggris itu bahasa internasionalnya, bahasa persatuannya bahasa Inggris, walaupun mereka juga punya bahasa dialek negara sendiri tersebut ya guys ya. Nah terus misalnya kalau Hong Kong mengambil TKL itu dari Indonesia itu, karena juga Hong Kong itu ngambilnya dari Nepal, Pakistan itu banyak. Kalau Bangladesh kan hanya di Singapura ya. Pakistan, Nepal, terus Myanmar juga ada ya. Terus sekarang itu kayaknya ada lagi TKW dari Myanmar, Sri Lanka,
kayaknya juga ada sih, tapi nggak begitu banyak. Banyaknya kan kalau TKW itu Filipina sama Indonesia, itu TKW itu meludak lah ya. Kalau TKL juga banyak dari Filipina, tapi kebanyakan juga Pakistan, Nepal, Nigeria itu juga ada ya di Hongkong, tapi nggak menyeluruh. Terus Nepal itu banyak lah. Nepal sama Pakistan itu hampir 11-12 gitu ya. Nggak tahu juga kenapa Hongkong itu nggak mengambil TKL dari Indonesia ya. Saya kurang tahu kalau masalah itu ya. Mungkin juga karena mengambilnya dari Cina, karena mungkin nanti dimarahin Cina, karena Cina emang negara besar, bahkan pabrik-pabriknya. Nah mungkin nih ya, kebanyakan juga orang Hongkong itu nikah dengan orang Cina gitu ya. Kebanyakan itu kayak gitu ya. Kan nih Cina daratan gitu ya. Walaupun Cina itu besar, dan kalau Cina daratan itu kan sangat dekat dengan Hongkong gitu ya. Jadi ya sama juga ya kayak Jakarta Indonesia gitu. Jangan berpikiran Hongkong itu nggak ada pengangguran. Mereka juga banyak di Hongkongnya juga banyak pengangguran, juga di Cinanya. Jadi mereka juga bisa barter, orang Cina kerja menjadi supir di Hongkong, menjadi perawat, menjadi tukang kebun, juga bahkan membuka usaha itu kalau yang punya saham gede gitu ya. Makanya mungkin membatasi dari Indonesia, karena juga mereka juga udah banyak mengambil dari Pakistan, dari Nepal, dari Myanmar, itu banyak banget di Hongkong. Oke friends, terima kasih telah menyimak. Jangan lupa ya like, share, and subscribe, semoga membantu.